Ini kamu. Halo guys, bing beng bung badabung beng beng. Hari ini gue pengen ngomongin tegu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang nanya, tegu ini worth it atau enggak sih dipiara gitu loh. Kayak apa ya, orang kan selalu bilang apa, kalau orang gue itu selalu bilang the easiest big lizards, artinya kadal besar paling mudah untuk dipiara ya ini tegu namanya gitu. Bukan namanya ya, ini binatangnya tegu gitu ya. Jadi memang kalau secara dari pengalaman gue, kadal-kadal besar dan lain-lain, memang si tegu ini nih kayak si Ratna ini ya, tegu ini nih memang jauh lebih mudah dibanding biawak dan kadal-kadal lainnya gitu. Apa ya, gak terlalu temperamen, gak terlalu rese karakternya. Habis itu makan juga gak rewel gitu. Biasanya dia makan apa aja gitu. Lu kasih dog food juga dia mau, kasih cat food juga mau. Tapi diajarin dulu. Cuma biasanya memang makannya daging, jeroan. Gue sering kasih jeroan dan kepala ayam sekarang ini ya. Karena agak mahal kalau kasih daging full. Tapi jeroan dan itu juga bagus kok. Buktinya dia sehat-sehat aja kan. Gitu loh. Nah, terus nggak temperamen, karakternya juga baik. Nggak, kamu jangan kesini-sini. Kamu jangan kesini-sini. Nah gitu ya. Cuma kalau ini karena jarang gua mainin jadi begini nih. Jadi apa, maunya pecicilan gitu. Nggak betah sama gua. Tapi dipegang diem kan. Nah jadi ini salah satu reptil paling enak juga kalau lu gathering atau lu kumpul-kumpul sama temen-temen reptil lu lah, geng lu lah ibarat gitu. Lu mau bawa dia juga enak, lu bisa pakai list kok mau jalan-jalan. Tegu ini juga urusan makan gak rewel, lu kasih kepala ayam, jeroan, daging, apa juga mau. Dia juga makan pisang, makan buah dan lain-lain dimakan ya teman-teman ya. Banyak orang salah sangka dipikir tegu ini full karnivora, padahal enggak, mereka ini omnivora ya teman-teman. Malah di alamnya aslinya mereka tuh apa? Egg predator, dia predator telur. Jadi sebagian besar makanan mereka di alam itu adalah telur teman-teman. Gue juga sering kasih telur. Ideal sih kasih telur puyuh bersama dengan cangkang-cangkangnya. Cuma lu mau kasih telur dikupas juga nggak apa-apa gitu. Kalau telur ayam kan rada susah ya dia makannya. Karena telur ayam kan cenderung besar. Nah, jadi worth it gak sih piara tegu ini? Tergantung dari elunya gitu loh. Lu suka nggak gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang males piara binatang gede kan. Tapi ada juga orang yang suka gede. Pokoknya binatang harus gede gitu loh. Nah, kalau lu pengen binatang gede tapi anteng kayak dogi gini nih, diem kan? Ini kayak gini nih, diem aja anteng kayak dogi, gak rewel ya ini binatang untuk kalian gitu. Lu pengen punya kadal tapi kayak kucing ya ini tegu. Tapi tegu ini bukan tanpa kekurangan ya teman-teman. Ini juga apa ya? Gue juga sangat tidak merekomen kalian pegang-pegang mainin tegu ketika mereka lagi lapar ya teman-teman ya. Ini juga ini kebetulan habis makan kemarin. Ayo, tajam kukunya. Semua kadal-kadalan tajam kukunya. Kura-kuranya tajam. Nah, ngangkatnya gini ya. Nah, jadi tegu ini bukan tanpa kekurangan. Ada aja kekurangan yang namanya binatang, nggak pasti ada aja ya. Jelas kekurangan pertama dia ini adalah mereka ini hewan yang besar, yang berarti makannya banyak, yang berarti juga biaya yang ngurusnya itu besar gitu loh. Dan mereka juga karena gede, mereka butuh kandang yang pas buat mereka gitu ya. Mereka butuh kandang, jadi ya, itu ongkos lagi. Jadi biaya lah, faktornya lebih ke biaya karena mereka hewan yang besar, butuh makan banyak, butuh kandang besar, dan butuh kandang yang kuat karena ini binatang kuat teman-teman. Dan lu pakai kandang cuma kawat-kawat tipis gitu yang biasa buat burung mah digerep, lenyap, rongsok sama dia, rontok sama dia gitu. Lu nggak bisa kasih kandang dia sembarangan. Minimal lu butuh kandang kayak gue yang apa, keramba ayam gitu loh. Itu cukup kuat untuk tahan tegu ini. Oke, jadi itu salah satu kendala pertamanya, biaya, karena dia besar, makannya banyak, butuh kandang. Kedua, tegu ini meskipun tidak temperamen ya karakternya, tapi dia juga bisa yang namanya feeding response gitu. Ketika dia lapar, terus kita buka kandangnya, karena dia sudah terbiasa dengan kita kasih makan, dia akan pikir, oh nih dateng nih human gua dateng nih, pasti gua mau dikasih makan. Dia akan melakukan yang namanya feeding response teman-teman. Nah itu ketika dia akan dia akan lompat dengan mulut terbuka, lari sekencang-kencangnya mengarah ke kita untuk melahap segala yang ada di hadapan dia gitu. Nah itu jeleknya tegu gitu. Nah tapi juga bukan berarti semua tegu tuh jinak ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian piara tegu terus kalian jarang mainin, Ratna ini emang udah lama gue nggak mainin ya. Udah gue ngaku deh jujur, Ratna ini berapa bulan kemarin jarang gue mainin.
Tapi karena dia dari kecil sering gue pegang-pegang, gue sayang-sayang gini ya, dan dia udah terbiasa sama gue juga, dia jadinya apa? Nggak, hmm, nggak agresif gitu loh, nggak galak sama gue gitu. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri, ada kalanya dimana dia nggak betah lagi dipegang gitu kan. Ya gitulah. Sini nak. Tapi dia nggak agresif gitu loh, gue pegang-pegang, gue cempek-cempek, gue unyel-unyel. Kan dia risih karena dia udah terbiasa di luar, dibawa masuk dia nggak seneng gitu kan, dia pengennya di rumah, di kamarnya terus ya gitu. Jadi paling kekurangannya Tegu itu sama ya itu, kalau kalian mainin kukunya tajam ya itu mah tinggal dipotong sebenarnya. Oh ya, sama Tegu juga bisa stuck shade kayak gecko ya teman-teman, jadi kalian harus benar-benar perhatiin, apalagi kalau kulitnya mulai copot-copot kayak gini nih. Ini ada kulitnya lagi copot-copot. Nah ini kalian harus perhatiin, kalian harus jaga kelembapannya gitu ya. Tegu ini meskipun dari Amerika Selatan, mereka bukan hewan tropis, mereka hewan subtropis ya. Mereka di Amerika Selatan bagian subtropisnya. Jadi kalau kalian berpikir mau breeding Tegu biar cuan, tidak semudah itu teman-teman. Agak susah ya breeding mereka, karena harus dihibernasi dulu. Ratna ini pernah ngelor, tapi ya so far sih pengalaman gue piara Tegu seru-seru aja. Lu kalau pengen piara kadal yang bisa lu main-mainin, lu bisa perlakuan kayak kucing dan lain-lain, lu anggap kucing cuy, wah itu Tegu buat kalian. Tapi ya kendalanya itu ya, lu harus siap ngongkos kalau mau piara di binatang gitu. Makanya Tegu itu identik dengan, woi piaraan orang kaya nih, padahal ya nggak juga. Gua nggak kaya, gua bisa piara kok. Jadi kalau kalian tanya gitu ya, Tegu ini worth it atau enggak buat dipiara? Kalau gue bilang sih worth it aja, selama lu berani ngongkos, lu berani berani megang dia juga, dan lu nggak jiper ketika dia lagi feeding respon. Ya lu butuh sedikit nyali lah buat piara binatang ini, nggak sembarangan kayak gecko kan ya, udahlah apa sih kayak gigit gecko, nggak kenapa-napa gitu. Kalau ini kan gigit lumayan, bisa remuk jari lu gitu loh, nggak main-main. Jadi lu butuh agak butuh nyali buat lu piara Tegu ini. Lu nggak bisa asal-asalan, nggak bisa sembarangan, dan lu harus ngerti banget ini binatang moodnya lagi kesel, lagi bete atau enggak. Ini kebetulan dia lagi seneng moodnya nih, jadi dia slow aja kita giniin gitu ya. Jadi kalau dari gua, kalau lu mau piara Tegu silakan go for it ya, selama lu siap tadi dengan apa yang gua bilang. Oke lah teman-teman, jadi paling videonya sampai sini aja. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua yang lagi pengen belajar tentang Tegu, atau mau piara Tegu, atau lagi nyari Tegu dan lain-lain. Ya udah sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.